Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif atau zat tambahan pada produk makanan dan minuman. Tolong dibedakan, zat aditif itu bukanlah zat yang menimbulkan kecanduan, tetapi zat yang ditambahkan supaya makanannya ya lebih enak, lebih bagus gitu lah ya. Oke, pernah produksi ini ya? Produksi. Pernah makan, minum produk-produk seperti ini? Apa ini? Bola obi? Bukan. Ini kalau orang Bandung bilang cimol ya. Cimol tuh ada rasa-rasa apa ini? Ini pedesnya, ada asinnya gitu ya. Terus ini siapa yang nggak seneng martabak pandan keju? Wah, tebel, manis, enak ya. Kalau makanan kaleng mungkin ada yang nggak suka, tapi bukan makanan kaleng, mungkin juga suka buah kalengan gitu ya. Terus pokoknya ya makanan yang ditaruh di kemasan kayak kornet misalnya. Terus ini apa? Wah, kalau ini yakinlah para anak-anak muda pasti seneng boba gitu ya. Berbagai macam minuman, berbagai macam rasa gitu ya. Kalau saya suka yang brown sugar aja. Lanjut. Ini dia. Yang katanya ya, bukan promosi ya. Yang katanya ini adalah salah satu mie instan paling enak di dunia, atau bahkan dinyatakan, diklaim oleh orang yang rasain itu mie instan yang paling enak di dunia, nomor satu, katanya ya, ini bukan promosi. Nah, zat aditif itu sendiri adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau produk minuman untuk menambahkan nilai konsumsi. Nah, saya bilang menambahkan nilai konsumsi itu artinya kayak gini, rasanya lebih kuat atau lebih enak, lebih sedap gitu ya, lebih awet, jadi bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, jadi bisa disimpan dulu, kemudian digunakan kemudian kayak pada masa-masa yang susah gitu ya, jadi perlu nimbun makanan. Nah, makanan-makanan yang diberi pengawet ini bisa menjadi solusi. Kemudian penampilannya lebih baik, saya nyatakan dengan cantik ya, lebih baik penampilannya. Nah, secara umum zat aditif buatan itu dia lebih praktis ya, tinggal buka kemasannya, tuang gitu ya, lebih murah dibanding bikin sendiri maksudnya. Hasilnya bagus, warna, awetannya bagus secara umum. Namun dalam waktu lama, konsumsi terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kita mulai dengan yang pewarna alami. Hijau, dari mana hijau? Bisa pakai daun suci dan juga daun pandan. Cuman gini juga ya, kadang kita pengen ambil warnanya, tapi kalau pewarna alami itu kelemahannya lagi, kadang aromanya ikut gitu. Padahal kita nggak pengen aroma jahe misalnya, atau aroma kunyit, nggak pengen warnanya doang. Tapi tetap aja ada. Kecuali kalau bikin nasi kuning memang enak, itu sekaligus jadi penyedap alaminya kalau ada kunyitnya ya. Kuning dari kunyit, kemudian pakai labu kuning. Merah, buah bit, buah naga bisa, stroberi juga bisa. Biru, bunga blue pea. Kemudian orange dari wortel tentu saja, dan coklat dari gula kelapa. Nah, ini ada gambarnya yang dari buah bit, kemudian ini adalah bunga blue pea, dan tentu saja ini adalah gula kelapa atau gula Jawa ya. Kemudian untuk warna buatan, hijau itu contohnya adalah ini. Hijau itu adalah contohnya green FCF, gampang banget karena tinggal bahasa Inggrisnya doang ya. Kuning, tartrazin, ini yang paling sering digunakan, maksudnya di soal ya, bukan di kehidupan nyata, di soal-soal sekolah. Atau quinoline yellow, kemudian merah carmoisin. Nah, biru brilliant blue FCF, gampang banget tinggal bahasa Inggris doang, paling kalau merah beda dikit ya. Nah, orange ini bisa pakai sunset yellow gitu, jadi namanya orange tapi sunsetnya yellow bisa. Dan sunset yellow itu juga kemungkinan juga masih bisa dimasukkan ke warna kuning juga, karena kuning sama orange deket ya. Coklat adalah pewarna karamel, bukan karamel yang dibuat dari gula, bukan, tapi pewarna yang dikasih nama karamel kayak gini gitu ya. Dan ini yang terkenal banget ya. Nah, ini juga yang saya pakai untuk praktik di sekolah biasanya. Merah tua, tanggal tua, bukan. Merah tua,
kemudian merah cabe, merah rose, kuning tua, dan lain-lain. Ada coklat, ada hijau muda, dan macam-macam gitu ya. Kalau mau bikin warna campuran juga bisa, dan ini cukup sedikit sudah bisa membuat warna makanan jadi lebih menarik ya. Kemudian pemanis alami ya. Oke, anak-anak yang manis. Pemanis alami yang pertama adalah yang saya pilih adalah gula Jawa. Asalnya dari kelapa. Kemudian ada juga gula aren yang dari aren. Nanti bedanya kita lihat gambarnya ya. Gula tebu. Kemudian gula jagung dan gula stevia. Ada yang artikel yang masukin gula stevia ini masuk ke pemanis buatan, tapi karena karena ini berasal dari daun stevia yang saya sering dengar iklannya di radio, saya kategorikan ini sebagai pemanis alami menurut interpretasi dan penafsiran saya sendiri. Ya, karena dia berasal dari daun stevia. Yuk kita lihat yuk kemasannya kayak gimana. Ini dia bedanya gula kelapa atau gula Jawa dengan gula aren. Kalau tahu gejrot tuh gula apa ya? Gula aren. Kayaknya ya kan, saya sok tahu aja nih. Kemudian ini cara mengemasnya susah dibedakan sih memang ya, kecuali yang mereka yang bergerak di bidang kuliner. Tentu saja ini mah gampang, udah biasa. Dan ini adalah contoh gula stevia yang dijual di toko online. Kalau nggak salah 250 gram atau seperempat itu dia bisa sampai 90 ribuan atau 100 ribuan, karena memang mahal, karena dicek kalorinya bisa 0. Jadi buat yang diabetes ini bagus ya, cuman memang harganya mahal gitu ya, tapi nggak bikin gendut, gampangnya gitulah. Pemanis buatan yang pertama aspartam, sakarin, siklamat. Saya paling sering menjumpai aspartamnya, misalkan kayak di bungkus wafer, contohnya yang mereknya Beng Beng gitu ya. Saya nyebutin merek-merek aja tapi nggak di endorse. Oke, ini aspartam, dan kemudian ini natrium siklamat dan juga natrium sakarin. Ini juga bisa didapatkan di toko online. Tapi soal keamanan ya, memang sakarin sakarin masih boleh ya dalam jumlah tertentu, tapi ada juga yang biang gula dan segala macam. Pokoknya gini lah, kalau yang sedikit aja udah manis banget, kayaknya malah bahaya deh. Oke. Berikutnya pengawet alami. Saya mulai dengan garam, kemudian gula. Dua bahan ini yang paling mudah didapatkan gitu ya, mudah dilihat lah. Siapa sih yang belum pernah lihat ini? Apa ini? Manisan ya, manisan. Kalau main ke Bogor, sebenarnya nggak harus di Bogor, di Bandung juga ada sih, tapi emang kalau lagi main ke Bogor sekarang kan susah main tuh. Ini banyak kayak ginian ya yang rasanya manis, ada juga yang manis pedes, dan itu bisa awet sampai lebih lama dibandingin kamu buka. Misalnya ini kan ada manisan mangga nih, mangga dibuka dibiarin gitu aja pasti busuk, tapi kalau dimasukkan ke dalam larutan gula, diolah seperti ini, dia bisa awet lebih lama, jadi bisa dikonsumsi lebih lama. Kemudian siapa sih yang nggak seneng? Nggak tahu sih kalau anak muda kayak kalian suka nggak sih ikan asin? Kalau buat saya ikan asin jambal roti yang di Pangandaran tuh enak banget, dipotong kecil-kecil, dimasak oseng-oseng pedas gitu, pakai nasi panas, wah mantep ya. Tapi kalau kamu nggak suka ikan asin karena kamu terlalu sultan, pengennya ikannya yang apa? Ikan yang mahal apa? Salmon. Tapi asal jangan salmonella ya. Salmon aja. Oke, itu pengawet yang alami. Yang buatan natrium benzoat. Ini untuk soft drink ya, minuman ringan. Kemudian sulfur dioksida untuk produk buah-buah kering. Kalium nitrit untuk produk daging, kalsium propionat untuk produk tepung, asam sorbat untuk produk jeruk dan keju. Nah, teman-teman semuanya, anak-anak, ini nggak melulu soft drink pakainya ini doang gitu, tapi bisa juga 1 atau 2 produk pengawet dimasukkan dalam satu produk, entah itu makanan, entah itu minuman gitu ya. Ini cuma contoh gampang, jadi saya ngambil ini produk apa nih yang pakai kalsium propionat? Oh,
salah satunya adalah produk tepung. Nah, kayak gitu. Tapi yang jelas, kalau kamu diminta untuk menyebutkan atau menuliskan pengawet buatan, kamu bisa sebutkan natrium benzoat. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Natrium benzoat, sulfur dioksida, kalium nitrit, kalsium propionat, asam sorbat. Kalau di soal tes dulu, paling sering keluar nomor 1 natrium benzoat. Jadi natrium benzoat itu kamu harus hafal bahwa dia adalah pengawet buatan. Oke, di beberapa kesempatan ini, kalau kalium nitrit, jadi kalau saya sampai salah ngomong kalsium, tolong diralat ya. Karena yang benar itu kalium nitrit. Karena kalium dan kalsium beda rumus, beda simbol atom ya. Kalium itu K besar, kalsium itu C besar, A kecil. Berarti sifatnya juga udah berbeda. Oke, ini contohnya ya. Biasanya di belakang gitu ada tulisan-tulisannya kan. Nah, kita lanjut nih ke penguat rasa alami. Wah, udah hampir beres nih ya. Emang zat aditif itu gampang. Nanti untuk video selanjutnya adalah zat adiktif. Kalau aditif ditambahkan, adiktif dari kata addiction atau kecanduan itu urusannya beda lagi. Oke, penguat rasa. Alaminya itu adalah garam, perasan jeruk atau bahkan daun jeruk juga bisa, kaldu, bawang putih, cabai. Kamu sebutin bahan-bahan bumbu-bumbu masakan, karena di Indonesia emang kaya bumbu ya. Contohnya makanan apa yang kayak bumbu. Pokoknya masak, misalkan ayam bumbu kuning itu juga bahannya banyak-banyak banget gitu. Beda sama misalnya masakan western gitu. Bukan apa ya, bikin steak itu kan sebenarnya cuma bisa dimarinasi sedikit, nggak sekaya kalau kayak bikin rendang gitu loh ya. Suka yang mana? Ya saya suka dua-duanya. Saya steak seneng, saya rendang seneng. Jadi nggak melulu kalau udah makan steak nggak mau rendang atau sebaliknya. Karena kan kalau kuliner tuh banyak. Oke, kembali ke penguat rasa. Nah, ini tidak bisa menguatkan rasa yang dia miliki ke kamu ya. Meskipun kamu makan banyak. Nah, teman-teman, untuk yang ini, nah lihat gambarnya. Menarik sekali ya. Apa ini? Tuh, nasi padang. Nah, tadi saya ngomongin rendang nih. Rendang ini udah bumbunya apa aja nih, lengkuas segala macem. Makanya kalau ngambil rendang, hati-hati tuh dilihat bener itu daging apa lengkuas. Karena kadang-kadang, wah ini ada potongan daging tambahan nih, padahal itu lengkuas. Kemudian ini bumbunya, aduh, ini banyak lah, kunyit segala macam, saya sok tahu ya. Tapi yang jelas itu banyak. Karena saya nggak bisa masak, saya percaya itu bumbunya banyak. Aduh, nyenggol mic. Ya, apa? Nah, itu alami. Nah, tapi Pak itu kan juga ada pengawetnya juga yang nggak tahu pengawet. Ada penyedap rasanya tuh, ya kita sekarang ngomongin penyedap rasa atau penguat rasa buatan. Oke, selanjutnya penguat rasa buatan. Nah, ini MSG atau monosodium glutamat atau yang dikenal dengan micin, ini udah terkenal dari dulu ya. Bahkan ada legend nih ya, Bang Rohmaha sudah mengiklankan penyedap rasa. Nah itu kemudian juga ada yang ini dan kemudian ada yang ini lagi. Banyak ya. Jadi dipakai untuk produk makanan. Yang penting sekali lagi anak-anak, yang penting jangan menggunakan penguat rasa untuk kegiatan seperti ini. Ya. Jangan, ini bukan pemakaiannya bukan seperti ini, karena penggunaan dalam makanan aja yang sedikit itu aja kalau terus menerus atau bahkan kan untuk satu makanan juga nggak, satu porsi juga nggak segitu gitu ya, itu bisa mengakibatkan kayak ini loh, Chinese restaurant syndrome ya, yang karena kebanyakan micin kemudian dia bisa bikin pusing gitu ya. Tapi sekarang saya juga sering ke tempat, bukan sekarang tapi waktu itu ke tempat di mana orangnya bisa pesan, karena saya nggak mau pakai micin nih gitu. Mungkin rasanya nggak sekuat itu tapi sehat. Oke anak-anak, teman-teman semuanya, ini adalah pembahasan singkat mengenai zat aditif pada makanan dan pada minuman. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.